Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Salam sukacita selalu bagi kita. Salam jumpa kembali di renungan harian hari ini, Jumat 3 Maret 2023, yang mengambil judul Tuhan yang memberikan kekuatan dan meneguhkan perjanjiannya. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ikon paingotingoton ni roham tahe Jahoba de Batam, ibana do mangalehong gugu tuho, mangomo waka artai, asa pahotten padatnya, namun nirehonna tuaka upum, songon nadar sadarion. Saudara yang kekasih, pernahkah Anda memperoleh sesuatu yang tampaknya mustahil? Mungkin itu pemenuhan kebutuhan finansial, kesembuhan yang ajaib, atau solusi atas masalah yang rumit. Biasanya, sesaat setelah mengalaminya, hati kita akan meluap dengan sukacita, takjub, dan bersyukur. Tetapi, berapa lamakah ucapan syukur itu bertahan? Perubahan seperti apakah yang terjadi dalam hidup kita melaluinya? Bangsa Israel mendapatkan sesuatu yang rasanya mustahil. Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Lalu Dia membawa mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun demi merendahkan hati mereka dan membuat mereka berpegang pada perintahnya. Pada akhirnya, Dia yang membawa mereka untuk masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan kelimpahan. Saudara kekasih, Tuhan tahu selalu ada kecenderungan meluap dirinya saat bangsa Israel hidup dalam kenyamanan dan kelancaran. Melupakan Tuhan bukan hanya tidak lagi mengakui keberadaannya, tapi juga berarti tidak lagi hidup menurut perintahnya dan menjadi tinggi hati dengan menganggap segala yang mereka peroleh sebagai hasil kerja keras mereka.
Apakah saat ini kita sedang dipenuhi dengan ucapan syukur karena memperoleh sesuatu yang sepertinya mustahil? Merasakan kenyamanan karena terpenuhi kebutuhan kita? Berhati-hatilah agar jangan tinggi hati dan melupakan Tuhan sang pemberi dengan tidak lagi hidup sesuai dengan perintahnya. Apalagi kalau sudah biasa melakukan pelanggaran. Padahal aturan atau rambu-rambu itu dibuat tentulah untuk menjamin kebaikan, kelancaran, dan keamanan bagi semua orang. Aturan atau hukum Israel diberikan Tuhan juga dengan maksud. Jadi ia merendahkan hatimu, ia membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak kenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Maka haruslah engkau dicap bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditentukannya dan dengan takut akan Dia. Tuhan Allah mendidik umatnya untuk belajar taat di padang gurun, dan aturan itu diberikan supaya terjamin kehidupan mereka di tanah perjanjian. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Umat yang taat dan setia kepada Tuhan, itulah yang mestinya menjadi bagian kehidupan kita. Setia bukan karena akan mendapat sesuatu, tetapi karena bersyukur atas kasih Tuhan daripada kita, dan ketaatan karena yang kita percaya adalah benar, sambil menanti penggenapan kasih-Nya. Paulus sangat bersukacita dengan hidup orang-orang Kristen di Roma, karena pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku, kepada Yesus Kristus, atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Tentu, iman yang tersebar ke seluruh dunia ini bukan untuk pamer, namun karena apa yang mereka lakukan adalah buah dari syukur yang dirasakan oleh orang-orang lain. Dan itu diceritakan oleh mereka yang merasakan buah dari syukur orang Roma. Ingatlah, Tuhan akan memberikan kita kekuatan melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami untuk mengatakan syukur dan mengenal kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, setiap saat berikan kami Tuhan kekuatan melakukan yang Tuhan inginkan. Karena kami yakin tanpa Tuhan semuanya itu tidak bisa kami lakukan. Biarlah Tuhan bersama kami, menolong kami, menolong keluarga kami, menolong orang-orang yang kami cintai, mencintai kami, agar kami sekalian turut bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Horas!
Jika kepahitan hidup menyerang, yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru dalam kerendahan hati mereka. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percaya